Lucu ya? Ada orang yang bisa menghancurkan hidupmu tanpa pernah memukulmu. Tidak ada darah. Tidak ada senjata. Tidak ada bekas luka yang terlihat. Tapi setelah bertemu mereka, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu meminta maaf untuk hal yang tidak kamu lakukan. Kamu takut bicara. Takut salah. Takut ditinggalkan. Takut membuat mereka marah. Dan yang paling tragis, kamu masih mencintai mereka. Selamat datang di dunia Narcissistic Personality Disorder. Atau lebih dikenal NPD. Gangguan kepribadian yang membuat seseorang merasa dirinya pusat alam semesta. Dan orang lain hanya alat. Mereka tidak datang seperti monster di film horor. Tidak. Mereka datang seperti mimpi. Mereka membuatmu merasa spesial. Dipilih. Dipahami. Dicintai. Lalu perlahan, mereka menguliti mentalmu hidup-hidup. Dan bagian paling mengerikan? Kebanyakan korban bahkan tidak sadar mereka sedang dihancurkan. Karena manipulasi paling berbahaya. Bukan yang membuatmu menangis. Tapi yang membuatmu berpikir. Mungkin aku memang masalahnya. Hari ini, kita akan membahas tentang manusia-manusia yang tidak hanya haus perhatian, tapi haus kendali. Tentang bagaimana mereka memilih korban. Bagaimana mereka menghancurkan pikiranmu. Bagaimana mereka membuatmu kecanduan rasa sakit. Dan kenapa? Semakin baik hatimu, semakin mudah kamu dimakan hidup-hidup oleh mereka. Apa itu NPD? NPD bukan sekadar orang yang suka selfie. Internet terlalu sering membuat istilah narsistik terdengar lucu. Padahal kenyataannya tidak lucu sama sekali. NPD adalah gangguan kepribadian serius. Seseorang dengan NPD memiliki kebutuhan ekstrim untuk dipuja, dikagumi, dianggap superior. Tapi di balik ego raksasa itu, biasanya ada sesuatu yang rapuh, kosong, lapar validasi. Mereka hidup seperti lubang hitam emosional. Tidak peduli seberapa banyak cinta yang kamu kasih, mereka tetap haus. Karena masalahnya bukan kurang cinta. Masalahnya, mereka tidak punya identitas yang stabil tanpa pengakuan dari orang lain. Makanya mereka butuh panggung. Butuh kontrol. Butuh drama. Butuh menjadi pusat dunia. Dan saat dunia tidak memberi mereka itu, mereka marah. Mereka menghukum. Mereka memainkan emosi. Mereka menghancurkan orang lain hanya untuk merasa berkuasa. Ironis ya? Orang yang terlihat paling percaya diri seringkali adalah orang yang paling takut merasa tidak berarti. Tapi daripada memperbaiki dirinya, mereka memilih membuat orang lain merasa kecil. Berapa jumlah NPD di dunia? Apa yang melatar belakangi? Menurut berbagai penelitian psikologi, jumlah NPD memang tidak mendominasi populasi. Tapi masalahnya bukan angka. Masalahnya, satu narsisis bisa menghancurkan puluhan hidup. Dan di era media sosial, kita hidup di dunia yang memberi pupuk untuk narsisme. Semua orang berlomba terlihat sempurna. Semua orang ingin dipuja. Semua orang ingin jadi karakter utama. Validasi sekarang bisa dibeli dengan filter. Dengan likes. Dengan perhatian digital. Dan untuk seseorang yang punya bibit narcissistic traits, internet adalah kasino dopamin tanpa akhir. Tapi bagaimana seseorang bisa jadi NPD? Jawabannya rumit. Kadang karena masa kecil penuh pujian berlebihan. Kadang karena masa kecil penuh penghinaan. Lucunya, terlalu dimanja bisa merusak. Terlalu dihancurkan juga bisa merusak. Sebagian narsisis tumbuh dengan keyakinan. Aku harus sempurna supaya pantas dicintai. Yang lain tumbuh dengan keyakinan. Kalau aku tidak mengontrol orang lain, aku akan diinjak. Jadi mereka membangun persona. Topeng. Karakter palsu yang terlihat kuat. Padahal sebenarnya ketakutan setengah mati. Dan sejak saat itu, hidup mereka berubah menjadi teater. Semua hubungan hanyalah transaksi ego. Ciri-ciri orang NPD.
Orang NPD tidak selalu kasar di awal. Justru kebanyakan terlihat menawan. Karismatik. Percaya diri. Pintar bicara. Karena predator sosial jarang terlihat seperti predator. Tapi ada pola yang hampir selalu muncul. Mereka sulit meminta maaf. Dan bahkan kalau meminta maaf, itu terdengar seperti, "Maaf kamu merasa begitu." Bukan. "Maaf aku menyakitimu." Mereka ahli memelintir realita. Hari ini mereka memujamu. Besok mereka membuatmu merasa bodoh. Mereka haus perhatian. Haus validasi. Haus menjadi pusat ruangan. Dan mereka sangat sensitif terhadap kritik. Sedikit kritik saja bisa mereka anggap serangan pribadi. Karena ego mereka sebenarnya rapuh. Mereka juga sering playing victim, manipulatif, kompetitif secara tidak sehat, iri pada orang lain, tapi juga ingin terlihat superior. Dan yang paling berbahaya, mereka jarang terlihat jahat di depan umum. Di luar, mereka charming. Di rumah, mereka menghancurkan mentalmu perlahan. Itulah kenapa banyak korban tidak dipercaya. Karena narsisis sangat peduli citra. Mereka tidak ingin terlihat baik. Mereka ingin terlihat sempurna. Cara NPD memilih korban. Narsisis tidak memilih korban secara acak. Mereka membaca manusia seperti scanner. Dan ironisnya, mereka sering memilih orang baik. Orang empatik. Penyabar. Pemaaf. Pendengar yang baik. Kenapa? Karena orang baik lebih tahan disakiti. Orang baik akan mencoba memahami. Memaafkan. Memberi kesempatan lagi. Dan narsisis menyukai itu. Mereka mencari orang yang rela mengorbankan diri demi hubungan. Mereka mencari orang yang takut kehilangan. Mereka mencari orang yang terlalu terbiasa berkata, "Tidak apa-apa." Padahal sebenarnya, semuanya sudah tidak baik-baik saja. Awalnya narsisis akan melakukan love bombing. Mereka membuatmu merasa seperti manusia paling spesial di bumi. Chat non-stop. Perhatian berlebihan. Kata-kata manis. Intensitas tinggi. Sampai akhirnya, kamu kecanduan mereka. Dan setelah kamu terikat emosional, permainan dimulai. Gaslighting dan manipulasi. Gaslighting adalah seni membuat seseorang meragukan pikirannya sendiri. Dan narsisis adalah seniman utamanya. Mereka bilang, kamu terlalu sensitif. Padahal mereka baru saja melukaimu. Mereka bilang, itu cuma bercanda. Padahal mereka sedang merendahkanmu. Mereka menyangkal hal yang jelas-jelas terjadi. Dan lama-lama, otakmu mulai lelah. Kamu mulai bertanya, apa aku memang lebay? Inilah manipulasi paling berbahaya. Karena saat seseorang kehilangan kepercayaan pada pikirannya sendiri, mereka menjadi mudah dikendalikan. Narsisis tahu itu. Makanya mereka menciptakan kebingungan emosional. Kadang hangat, kadang dingin, kadang manis, kadang kejam. Supaya kamu terus mengejar validasi mereka. Mereka menciptakan roller coaster emosional. Lalu membuatmu kecanduan naik turun itu. Dan tragisnya, banyak korban mengira itu cinta. Padahal itu ketergantungan trauma. Dampak mental pada korban. Hubungan dengan narsisis tidak selalu meninggalkan luka fisik. Tapi mentalmu hancur perlahan. Korban sering mengalami anxiety, overthinking, kehilangan rasa percaya diri, emosional numbness, bahkan depresi. Mereka jadi takut bicara, takut salah, takut mengecewakan. Mereka kehilangan dirinya sendiri. Dan bagian paling menyeramkan? Mereka sering merasa bersalah karena ingin pergi. Bayangkan itu. Orang yang disakiti malah merasa bersalah karena mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah efek manipulasi jangka panjang. Narsisis membuat korban lupa siapa dirinya sebelum hubungan itu dimulai.
Dan saat seseorang kehilangan identitasnya, mereka jadi mudah dikontrol. Cara keluar dari hubungan dengan NPD. Keluar dari hubungan narsisistik bukan cuma soal putus. Itu soal merebut kembali dirimu sendiri. Dan itu sulit. Karena narsisis sering membuat korban trauma bonded. Kamu tidak hanya terikat pada mereka. Kamu terikat pada versi mereka yang dulu. Versi manis. Versi awal. Versi palsu. Makanya banyak korban terus berharap. Mungkin dia bisa berubah. Kadang bisa. Tapi banyak yang tidak mau berubah. Karena manipulasi memberi mereka keuntungan. Jadi bagaimana cara keluar? Pertama, berhenti mencoba menyelamatkan seseorang yang menikmati menghancurkanmu. Kedua, percaya lagi pada realitamu sendiri. Kalau sesuatu terasa salah terus-menerus, mungkin memang salah. Ketiga, buat batasan. Dan narsisis benci batasan. Karena batasan menghancurkan kontrol mereka. Keempat, siap kehilangan ilusi. Karena yang paling sulit dilepaskan, bukan orangnya, tapi harapan tentang siapa mereka seharusnya. Mungkin setelah video ini, kamu sadar sesuatu. Bahwa selama ini, kamu tidak sedang dicintai. Kamu sedang digunakan. Dan itu menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi, kalau kamu tetap tinggal hanya karena takut sendirian. Karena narsisis tidak takut kehilanganmu. Mereka takut kehilangan kontrol atasmu. Dan saat kamu akhirnya pergi, mereka sering tidak menangisi dirimu. Mereka menangisi hilangnya akses terhadap energimu. Jadi dengarkan baik-baik. Cinta tidak membuatmu takut menjadi diri sendiri. Cinta tidak membuatmu merasa gila. Cinta tidak membuatmu terus mempertanyakan nilai dirimu. Kalau sebuah hubungan membuatmu kehilangan ketenangan, kehilangan identitas, kehilangan harga diri, mungkin itu bukan cinta. Mungkin itu perang psikologis yang dibungkus perhatian. Dan kadang, langkah paling berani dalam hidup, bukan bertahan, tapi pergi. Sebelum dirimu benar-benar habis.